Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirehusi Fataya Widiawati. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi yang ada pada PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari perilaku dan apa itu pengertian dari organisasi. Apa sih itu perilaku? Perilaku adalah suatu sikap seseorang untuk menyikapi suatu rangsangan yang terjadi di sekitarnya, baik itu dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Lalu apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan individu yang saling terintegrasi dalam satu wadah yang sama, di mana mereka saling bekerja sama, saling berinteraksi bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Setelah kita mengetahui arti dari kedua kata tersebut secara terpisah, kita juga harus mengetahui apa sih itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur yang ada dalam suatu organisasi, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dari organisasi tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian dari perilaku organisasi, sekarang saya hendak menjelaskan secara singkat apa itu PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang bertanggung jawab pada pelayanan jasa perkeretaapian yang ada di Indonesia. Pelayanan jasa ini bertujuan untuk memperlancar arus perpindahan barang ataupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Setelah kita mengetahui sedikit penjelasan mengenai PT Kereta Api Indonesia, tidak akan lengkap rasanya tanpa kita mengetahui apa saja visi dan misi yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Visi yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia adalah menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang berfokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Misi dari PT Kereta Api Indonesia sendiri adalah menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik dalam rangka memberikan hal yang terbaik kepada para stakeholder dan kelestarian lingkungannya berdasarkan 4 pilar utama, yaitu keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan pelayanan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi yang diterapkan dalam PT Kereta Api Indonesia. Secara garis besar, struktur organisasi dibedakan menjadi 3, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi unit bisnis, dan struktur organisasi matriks. Dan pada PT Kereta Api Indonesia sendiri, mereka menggunakan yang namanya struktur organisasi fungsional. Apa itu struktur organisasi fungsional? Struktur organisasi fungsional adalah susunan organisasi di mana mereka membagi-bagi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut berdasarkan fungsi-fungsinya. Dalam PT Kereta Api sendiri ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi keuangan, yang kedua adalah fungsi teknik, yang ketiga adalah fungsi operasi, yang keempat adalah fungsi personalia dan umum, dan yang kelima adalah fungsi pengembangan usaha. Setelah kita mendapat pengantar berupa sedikit pengertian mengenai perilaku organisasi, lalu sedikit wawasan mengenai PT Kereta Api Indonesia, sekaranglah saatnya kita untuk masuk ke dalam materi pembahasan kita dalam video kali ini. Materi kita yang pertama dalam video kali ini adalah kenapa perilaku organisasi membutuhkan yang namanya sistem pengendalian manajemen. Dan manajemen sendiri merupakan sistem yang sangat mempengaruhi perilaku individu dalam suatu organisasi. Pengendalian manajemen dapat dikatakan baik jika sistem tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu sedemikian rupa sehingga perilaku individu tersebut selain untuk memperoleh tujuan individu juga dapat dipergunakan untuk meraih tujuan suatu organisasi. Mengenai penjelasan singkat tentang hubungan yang terjalin antara perilaku organisasi dengan sistem pengendalian manajemen, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi membutuhkan sistem pengendalian manajemen adalah untuk mengendalikan perilaku individu-individu yang ada di dalam suatu organisasi. Lalu, pertanyaannya kali ini adalah bagaimana caranya sebuah sistem pengendalian manajemen mengendalikan atau mengatur sifat-sifat yang dimiliki oleh individu-individu ini. Menurut apa yang saya pahami, sebuah sistem pengendalian manajemen mengendalikan sifat dari individu-individu ini dengan cara menerapkan yang namanya budaya perusahaan.
Budaya perusahaan sendiri merupakan sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan yang berada di dalam perusahaan tersebut. Lalu, apakah hubungannya budaya perusahaan dengan perilaku organisasi yang ada pada PT Kereta Api Indonesia? Tentu saja mereka memiliki hubungan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sistem pengendalian manajemen membuat yang namanya budaya perusahaan untuk mengendalikan sikap-sikap bawahan-bawahannya yang ada di perusahaan tersebut. Maka dari itu, sistem pengendalian yang ada pada PT Kereta Api Indonesia juga memiliki yang namanya budaya perusahaan untuk mengatur karyawan-karyawannya. Budaya perusahaan yang pertama adalah disiplin dalam bekerja. Kedisiplinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja pada PT KAI. Lalu, bagaimanakah caranya PT KAI menerapkan budaya ini pada diri setiap karyawannya? Mereka memiliki yang namanya sistem reward dan sistem punishment. Contohnya adalah sekarang pada PT KAI sudah diterapkan yang namanya sistem absensi. Jadi, setiap karyawan yang datang harus absen terlebih dahulu. Dan jika mereka selalu datang tepat waktu selama 1 bulan penuh, maka pada akhir bulan mereka akan mendapatkan reward berupa penghargaan sebagai karyawan teladan. Sedangkan bagi para pegawai yang selalu terlambat datang, maka mereka akan mendapatkan punishment berupa teguran. Budaya perusahaan yang kedua adalah inovasi. Sebenarnya PT KAI sudah memberikan keleluasaan kepada para karyawannya untuk menyampaikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran baru mereka mengenai PT KAI. Inovasi mereka yang terbaru yang selalu mereka gembar-gemborkan selama beberapa tahun terakhir ini adalah KAI Akses. KAI Akses adalah sebuah aplikasi yang diciptakan oleh PT KAI untuk memudahkan para pelanggan membeli sebuah tiket tanpa harus mengantri di loket. Budaya perusahaan selanjutnya adalah profesional. Sikap profesional merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja pada PT KAI. Sikap ini akan menumbuhkan rasa loyalitas pada diri setiap karyawan kepada PT KAI. Lalu, bagaimanakah caranya PT KAI untuk menumbuhkan rasa loyalitas pada diri para pegawainya? PT KAI biasanya berusaha meningkatkan yang namanya kesejahteraan pada diri para pegawainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa loyalitas akan tumbuh dari dalam diri. Dalam diri siapa? Dalam diri karyawan tersebut. Jika karyawan itu merasa puas dengan apa yang selama ini didapatkannya dari perusahaan, maka loyalitasnya pada perusahaan pun akan semakin tinggi. Materi ketiga sekaligus menjadi materi penutup dalam video pembahasan kali ini adalah apa saja dampak yang akan diperoleh oleh PT KAI saat mereka menerapkan yang namanya budaya perusahaan. Dampak yang pertama adalah perusahaan dengan karyawan akan berjalan selaras. Maksudnya selaras di sini apa? Mereka akan saling mendukung dan saling menyokong keputusan satu dengan yang lainnya. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan yang dimiliki oleh PT KAI. Karena dengan karyawan yang bahagia, karyawan yang loyal, karyawan yang disiplin, maka pelayanan yang akan diberikan kepada pelanggan pun akan semakin baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.